Kebahagiaan kita masa depan sangat ditentukan oleh kondisi emosi saat ini. Cara terbaik untuk memprediksi kebahagiaan adalah belajar dari orang yang pernah mengalami kejadian yang sama. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku Stumbling on Happiness karya Dan Gilbert. Di buku ini, Dan membahas soal bagaimana keunikan manusia yang mampu mengimajinasikan masa depan. Semua ini berkat bagian otak kita yang bernama lobus frontal. Hebatnya lagi, otak kita mampu memprediksi dengan cepat di hampir semua bagian dalam hidup kita. Menariknya, buku ini nggak mengajarkan bagaimana cara kita untuk bahagia. Tapi, buku ini akan meyakinkan kamu bahwa menjadi bahagia itu sulit, karena cara pemikiran kita bekerja sendiri, dan memberikan contoh kalau mata manusia itu punya blind spots, di mana ada bagian yang tidak bisa dilihat oleh mata. Menariknya, ketika kita lihat normal, kita kan nggak pernah lihat ada titik hitam besar yang merupakan area dari blind spot tersebut. Hal ini terjadi karena otak kita mengisi kekosongan visual dari blind spot. Jadi apa yang kita lihat di dunia ini itu bukan 100% realita, tapi ada juga bagian rekonstruksi dari pikiran kita. Nah, saya merangkum 3 hal yang menarik dari buku ini. Pertama, perasaan saat ini berpengaruh pada cara kita melihat masa depan. Otak kita pada dasarnya tuh lebih peduli soal saat ini daripada masa depan. Ini merupakan insting naluriah dan sangat dibutuhkan untuk bertahan hidup sejak zaman dulu. Jadi kalau misalnya kita ambil contoh, kita tuh sulit membayangkan bagaimana sih rasanya lapar kalau misalnya kita sedang dalam kondisi kenyangan. Contoh lain itu tuh kayak kita belanja untuk kebutuhan sehari-hari tapi dalam kondisi lapar. Kemungkinan kita akan banyak membeli makanan yang nggak perlu. Beda halnya apabila kita sedang dalam kondisi kenyang. Kita mungkin akan beli makanan dengan jumlah yang lebih sedikit. Bukan cuma soal makanan, kondisi emosional kita saat ini sangat berpengaruh pada masa depan. Makanya kita sering dengar peribahasa, jangan ambil keputusan penting saat kita marah. Ini merupakan hal yang tepat, karena keputusan yang kita ambil pasti dipengaruhi oleh kondisi emosional kita saat itu. 2. Memori manusia tidak 100% akurat. Seperti awal dibahas, kalau pikiran kita tuh selalu mengisi gap yang ada. Kita tuh nggak bisa 100% percaya apa yang ada di memori kita. Pada dasarnya, pikiran kita tuh hanya mengingat kejadian aneh atau unik daripada kejadian yang normal. Contoh ya, ketika kita pergi makan malam, kita cuma ingat kalau misalnya restoran yang kita datangi, ternyata makanan kita gosong. Kita tidak akan ingat hal lain di malam itu selain makanan yang gosong. Hal lain soal memori adalah soal ingatan kita tentang sesuatu. Seperti misalnya ingatan kita soal restoran yang ngasih kita makanan kosong. Kita pasti langsung menggeneralisir untuk nggak mau datang lagi ke sana, karena makanannya gosong. Padahal itu hanya satu dari sekian banyak kunjungan kita ke sana. Ketiga, kita tuh nggak unik. Mungkin kita tuh nggak merasa diri kita tuh lebih baik, tapi sebagian orang merasa dirinya tuh unik. Kayak misalnya nih, di saat epidemi COVID-19, mungkin banyak orang berpikir, nggak bakal kena lah. Saya berbeda dengan orang lain. Saya kan masih muda dan sehat. Padahal kita bisa belajar dari pengalaman orang lain. Kalau kita lihat nih ya, banyak loh orang yang masih muda dan sehat, tapi juga bisa kena wabah COVID-19. Kenyataannya, situasi dan hidup kita tidak jauh berbeda dengan orang lain. Tapi pemikiran kalau kita unik dan berbeda, itu ngebuat kita nggak mau belajar dari pengalaman orang lain. Kebahagiaan kita masa depan sangat ditentukan oleh kondisi emosi saat ini. Cara terbaik untuk memprediksi kebahagiaan adalah belajar dari orang yang pernah mengalami kejadian yang sama. Silahkan komen di kolom komentar, pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku untuk versi animasinya. Bye-bye!